Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Al-Khilafah dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali bertemu ya di hari Jumat malam di suasana yang khidmat dan syahdu ini. Kita kembali bertemu di Al-Khilafah Channel, dan seperti biasa ini adalah kajian fikih kontemporer yang insya Allah kita akan bahas topik-topik terkini. Nah, dan bagaimana kesimpulan atau pembahasannya dari sudut pandang fikih Islam. Tentu saja kita sama-sama berdoa dimanapun kita berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang yang selalu istiqomah menjadi para pembela pejuang Islam hingga yaumil akhir. Tentu saja semoga kita bisa istiqomah, selalu menjalankan kewajiban-kewajiban, mengikuti sunnah beliau, dan juga menjadi lisan-lisan ya kaum muslimin yang selalu menyampaikan dakwah dimanapun kita berada. Amin amin Allahumma amin. Baik pemirsa Al-Khilafah, ya tentu saja ini topik yang kiranya setiap tahun selalu kita bahas ya, dan tentu saja ini bagian dari murojaah ya pemirsa, yaitu berkenaan dengan sikap toleransi ya. Wabil khusus sekarang sedang ada momen yang sedang dirayakan oleh orang-orang Kristiani. Itu adalah perayaan Natal. Namun kita sebagai seorang muslim tentu saja, walaupun mungkin kita sudah sering kali mendapatkan kajiannya, tapi kita perlu ya mereview kembali ya. Khususnya ini topik yang secara umum berkenaan dengan toleransi ya. Bagaimana semestinya kita mewujudkan toleransi dalam Islam. Dan kalau kita melihat di masa sekarang ini, toleransi yang sedang berlangsung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini bisa dibilang apakah memang benar ini adalah wujud toleransi liberal. Maka topik kita malam kali ini toleransi liberal versus toleransi Islam. Dan alhamdulillah insya Allah kita akan mengkajinya bersama dengan Kiai Siddiq Al-Jawi. Dan alhamdulillah beliau telah bergabung bersama dengan kita di ruang virtual ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Kiai. Alhamdulillah Baik, sehat khair. walafiat. Alhamdulillah senang sekali ini di penghujung tahun Masehi. Ini tahun Masehi. Dan mungkin kami perlu menyampaikan di awal terlebih dahulu pemirsa, ini spesial untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, bahwasannya insya Allah untuk kajian kita dengan Kiai Haji Siddiq Al-Jawi insya Allah untuk tahun depan pemirsa akan beralih ke channel pribadi beliau. Nanti kita akan sampaikan lebih rinci di akhir ya, karena mungkin bisa jadi pemirsa ada kerabat-kerabatnya, tetangga, teman-teman yang belum bergabung, silakan diajak untuk segera bergabung di kajian kita pada kesempatan malam kali ini ya, karena tak lama lagi kita akan menyimak penyampaian kajian oleh Kiai Siddiq. Namun sebelumnya kami seperti biasa menyampaikan pada pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin Anda konfirmasi, Anda kritisi berkenaan dengan topik kita malam kali ini, toleransi liberal versus toleransi Islam, Anda dapat menyampaikannya melalui kolom live chat yang terdapat pada layar YouTube Anda. Baik, langsung saja kami persilakan pada Kiai Siddiq untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhol Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah toleransi Islami versus toleransi liberal. Tentu kajian kita ini terkait dengan konteks waktu yang
sedang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Kita sekarang berada pada ujung akhir bulan Desember tahun 2024. Ada peristiwa yang senantiasa berulang, Natal dan Tahun Baru, yang ini seringkali kemudian memicu kembali pembicaraan-pembicaraan seputar bolehkah seorang Muslim misalnya mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Kristen, atau bolehkah seorang Muslim mengikuti perayaan Natal yang diselenggarakan oleh orang-orang Kristen dan seterusnya. Dan tentunya sebuah istilah yang akan seringkali muncul dalam perdebatan atau diskusi itu adalah istilah toleransi. Nah, di dalam kajian ini saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya konsep toleransi yang di diinisiasi oleh pemerintah ya, dan kemudian juga disebarluaskan oleh eh, tokoh-tokoh intelektual ya. Sebenarnya ini adalah toleransi yang liberal atau toleransi yang sekuler. Jadi toleransi tetapi yang basis pemikirannya adalah sekularisme, yaitu sebuah pemikiran bahwa agama dengan kehidupan itu harus dipisahkan, ya, khususnya agama itu harus dipisahkan dari dunia politik atau pemerintahan. Nah, jadi kalau toleransi yang dikembangkan seperti ini ya jelas nanti standar-standar sesuatu yang bisa ditoleransi, mana yang tidak bisa ditoleransi itu kemudian akan berbeda gitu. Kalau rujukannya toleransi yang sekarang ini adalah toleransi yang liberal atau sekuler gitu. Nah, di sini kita penting untuk memahami ya bahwa toleransi yang sekarang disebarluaskan itu harus kita tunjukkan kontranya, ya, perlawanannya atau perbedaannya dengan Islam. Bagaimana toleransi menurut Islam? Tentu tidak berbasis pada pemikiran sekularisme, tentu berbasis kepada akidah Islam, ya, yang mempunyai standar atau ukuran yang akan berbeda, mana yang bisa ditoleransi, mana yang tidak bisa ditoleransi. Nah, yang pertama nanti akan saya coba bahas pengertian toleransi. Yang kedua adalah sejarah toleransi. Yang intinya saya ingin menyampaikan bahwa terminologi toleransi dan juga konsep-konsepnya itu sebenarnya dari segi sejarah muncul di dunia barat. Jadi tidak muncul di dunia Islam, tidak muncul di negeri-negeri kaum muslimin, tapi munculnya di negara-negara barat. Ya, khususnya dikarenakan konflik antara orang-orang Katolik dengan orang-orang Kristen Protestan. Nah, konflik-konflik mereka ini sangat mengerikan ya dan berdarah-darah sehingga kemudian tercetuslah ya konsep toleransi ini untuk ya supaya orang-orang Katolik dengan orang-orang Protestan ini ya sudahlah jangan bentrok terus tapi saling toleran. Jadi istilah toleransi ini sebenarnya muncul di dalam konteks sejarah di masyarakat Barat ya, khusus di Eropa ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan tiga dasar dari konsep toleransi yang sekarang, yaitu toleransi liberal atau toleransi sekuler. Jadi dasar pertama itu adalah paham yang dinamakan dengan sekularisme, ya, bahasa Arabnya al-ilmaniyah atau fasludin anil hayah, ya. Jadi ini sekularisme ini gagasan dasar yang pertama dari toleransi liberal. Kemudian yang kedua adalah relativisme atau anisbiyah. Jadi kalau relativisme itu nanti bicara tentang pandangan mengenai kebenaran agama. Jadi tidak boleh ada klaim kebenaran. Ya, kebenaran itu sifatnya relatif. Ya, itu nanti konsep toleransi liberal itu seperti itu. Nah, yang ketiga, gagasan dasar toleransi liberal itu ada pada kata pluralisme, yaitu kondisi masyarakat itu memang ada
pluralitas ya, ada berbagai agama, berbagai suku, dan mereka masing-masing punya hak diakui sebagai bagian dari masyarakat. Nah, ini nanti akan kita jelaskan implikasi dari paham pluralisme ini dalam konteks toleransi ya. Nah, kemudian yang keempat, ini saya ingin menunjukkan adanya perbedaan ya antara toleransi liberal dengan toleransi Islami. Kemudian pada pokok bahasan kelima, saya ingin menunjukkan contoh-contoh kasus toleransi Islami versus toleransi liberal. Baik, yang pertama toleransi ini kalau ditinjau dari segi makna bahasa itu berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya menanggung atau menerima dengan sabar atau membiarkan. Ini makna secara bahasa. Nah, makna bahasa ini kemudian menahan atau menanggung apa itu kemudian dari arti asli di bahasa Latin ini kemudian dijelaskan antara lain di kamus namanya The American Heritage Dictionary bahwa yang namanya tolerate itu di antara maknanya adalah able to withstand or endure an adverse of the environmental condition. Jadi mampu menahan atau menanggung kondisi alam yang buruk atau tidak sesuai. Jadi yang disebut ini biasanya untuk konteks ilmu biologi ya. Jadi kalau sebuah organisme atau hewan itu dia bisa hidup dalam eh, lingkungan yang tidak cocok sebenarnya untuk dirinya, maka hewan itu disebut memiliki toleransi untuk bisa bertahan hidup. Misalnya ada hewan laut yang dimasukkan di air tawar, tapi kok dia masih hidup itu disebut dia mampu menahan atau menanggung kondisi alam yang buruk. Nah, kemudian ada pengertian lainnya dalam konteks yang lebih sesuai dengan pembahasan kita, yaitu to allow, tolerate, ya, itu artinya to allow without prohibiting or opposing, membiarkan tanpa melarang atau melawan. Nah, itu makna bahasa atau etimologi dari kata toleransi. Nah, dari makna bahasa inilah kemudian ketika toleransi ini kemudian dirumuskan menjadi sebuah istilah atau term, berarti ada makna terminologi ya, makna istilah ya. Nah, ini yang saya rujuk tadi, The American Heritage Dictionary. Nah, jadi kalau menurut terminologi toleransi itu artinya perilaku atau sikap yang ini dianggap normal ya, di mana seseorang itu menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain selama masih dalam batasan-batasan tertentu. Nah, dalam pengertian yang lain, ya ini sebenarnya maknanya sama ya, kurang lebih sama, bukan berbeda. Jadi toleransi adalah sikap menahan diri dari seseorang untuk tidak menggunakan kekuasaan atau otoritasnya untuk mengintervensi pendapat atau perbuatan orang lain. Padahal diketahui bahwa pendapat atau perbuatan orang lain itu berbeda dengan pendapat atau perbuatan seseorang. Ya, nah ini disebut oleh Profesor Muhammad Ahmad Mufti dalam kitabnya Naqdu At-Tasamuh Al-Liberali. Ya, jadi inti dari toleransi atau bahasa Arabnya tasamuh kalau menurut Profesor Muhammad Ahmad Mufti dalam kitabnya Naqdu At-Tasamuh Al-Liberali halaman 12 beliau mengatakan Jauharut tasamuh yakni qabulal mar'i likhtilafil akharina wa adamal amali ala man il akharina min an yakuna akharina. Intisari dari toleransi adalah sikap seseorang menerima perbedaan dengan orang lain. Misalnya perbedaan dalam pendapat, perilaku, keyakinan, dan sebagainya, dan tidak melarang orang lain itu untuk menjadi orang lain, yaitu tetap
dengan pendapat dia atau perilaku dia atau keyakinan dia yang berbeda dengan kita. Jadi kalau kita bisa ringkaskan pengertian dari toleransi seperti yang dicari intisarinya oleh Profesor Muhammad Ahmad Mufti, itu paling tidak ada 3 poin ya. Pertama, yang namanya toleransi itu terwujud ketika ada perbedaan. Itu kata kuncinya. Jadi kalau sama antara seseorang dengan orang lain, sama pendapatnya, keyakinannya, dan sebagainya, itu tentu tidak ada toleransi. Jadi pembahasan toleransi itu muncul ketika ada perbedaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, toleransi itu memiliki pengertian begini, ketika ada perbedaan, satu orang dengan orang lain itu membiarkan. Ya, dia mencoba menahan diri. Mungkin sebenarnya nggak enak juga perasaannya ya, tapi dia menahan diri. Ya, menahan diri, tidak melakukan, namanya tidak melarang dia. Gitu. Nah, kemudian saya kira dua ya, bukan tiga. 2 poin itu saja. Jadi inti dari bukan demokrasi, toleransi itu yang pertama itu suatu sikap atau perilaku ketika ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain, dan inti yang kedua dari pengertian toleransi adalah membiarkan, ya. Kita membiarkan orang lain dengan keyakinannya, pendapat, dan kita menahan diri untuk di samping membiarkan, kita menahan diri untuk tidak mencampuri, tidak mengintervensi, atau bahasa Arabnya tidak tadakhul, ya. Jadi kalau diterapkan dalam konteks Natalan, ketika umat Islam itu misalnya membiarkan orang-orang Kristen melakukan perayaan Natal, umat Islam itu membiarkan ya. Kita menahan diri, sebenarnya mungkin nggak suka juga, tapi ya kita menahan diri. Nah itu sebenarnya toleransi gitu. Jadi toleransi itu membiarkan orang lain tetap dalam keyakinannya. Kita tidak melarang atau tidak mengintervensi orang Kristen yang mau Natalan gitu. Nah, tapi kan kalau kita perhatikan dari segi praktek, toleransi ini kemudian bukan sekedar Muslim itu membiarkan atau eh, apa kalau pihak pemerintah mengizinkan perayaan Natal, tidak hanya itu kan, tapi pejabatnya mengikuti perayaan Natal. Nah, ini kalau menurut saya sudah melampaui batas pengertian dari toleransi yang asli. Toleransi yang asli itu ya membiarkan, ya, bukan kita itu berpartisipasi seperti orang lain. Kalau kita berpartisipasi mengikuti orang lain itu namanya bukan toleransi, itu namanya mengimitasi, bertaklid namanya, atau istilah hadisnya itu tasabuh ya, bil kufar, menyerupai orang. Kalau kita mengimitasi, sebenarnya kan ini toleransi bukan imitasi. Toleransi itu ya membiarkan orang lain apa adanya. Kita tidak mengintervensi, itu sudah cukup. Bukan kemudian orang Islam tuh ikut-ikutan merayakan mereka, itu sudah dari segi pengertian toleransi sendiri itu sudah melampaui batasnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat secara sejarah, ya sebenarnya istilah toleransi itu muncul ketika dulu ada konflik antara Katolik dengan Protestan, ya. Jadi orang-orang Katolik itu punya sebuah lembaga yang kemudian menjadi apa ya, ciri apa namanya, menjadi alat bagi kaum Katolik itu untuk menyikapi yang berbeda, ya. Nah, lembaga itu disebut Mahkamah Inkuisisi. Ini dibentuk oleh Gereja Katolik untuk menyikapi perbedaan orang-orang yang mempunyai perbedaan paham dengan ajaran resmi Gereja Katolik. Ajaran resmi Gereja Katolik itu kalau ada yang berbeda, itu yang berbeda itu disebut bidat. Bidat itu sebenarnya bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab bid'ah. Ya, kalau bahasa Arabnya itu bid'ah, lalu sama orang-orang Kristiani diserap menjadi bidat. Nah, kalau bahasa Inggrisnya aslinya itu heresi, heresi. Nah, jadi lembaga ini itu untuk menyikapi perbedaan. Awalnya di situ. Orang-orang Katolik ketika orang-orang Kristen itu mulai muncul, ya.
sebenarnya tidak hanya orang Kristen ya, tapi nanti Mahkamah Inkuisisi ini diterapkan juga untuk orang-orang Islam, untuk orang Yahudi, tapi awalnya itu untuk menyikapi perbedaan gitu. Misalnya orang-orang Kristen yang Protestan maksudnya, dia tidak mengakui kepemimpinan Paus ya. Sementara Katolik itu mengakui kepemimpinan Paus gitu. Itu kan berbeda sekali toh itu. Nah, ini akhirnya orang-orang Kristen Protestan itu kemudian ya di dipersekusi, disiksa dalam sebuah lembaga yang namanya Mahkamah Inkuisisi ini. Nah, Mahkamah Inkuisisi ini sebenarnya pertama kali didirikan oleh Paus Gregorius ke-9 di masa Raja Perancis yang bernama Louis ke-9. Tahunnya 1123 Masehi. Nah, kemudian Paus Innocentius yang keempat pada tahun 1252 itu mengukuhkan Mahkamah Konstitusi itu di dilegitimasi secara lebih kuat dan sebagainya. Jadi itu apa namanya, peresmian dari Mahkamah Inkuisisi ini kalau kita lihat sebenarnya dari institusi agama yaitu Paus pemimpin Gereja Katolik, tapi itu dia ya mendapat dukungan dari raja ya, dalam hal ini sebagai contoh ya Raja Perancis ini. Nah, ini ada beberapa literatur yang menjelaskan itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami, banyak sekali literatur tentang Inquisition ya, the origins of the Inquisition ya. Ada the Spanish Inquisition ya. Jadi ini banyak sekali. Nah, jadi di negara-negara barat itu dengan munculnya orang-orang Kristen itu disikapi oleh Katolik ya, khususnya gereja Katolik ya, dan juga rajanya itu dengan kebencian. Jadi mereka tidak bisa menerima perbedaan. Gereja Katolik, kemudian ada reformasi kan dalam agama Katolik, lalu muncul yang memprotes, makanya disebut kaum Protestan. Mereka memprotes doktrin dan juga praktek-praktek agama Katolik yang diklaim menyimpang oleh orang-orang Protestan, seperti penjualan surat pengampunan dosa atau aflat brieven. Kalau mencuri nanti beli surat pengampunan dosa untuk mencuri sekian harganya. Berzina nanti supaya bisa diampuni membeli surat pengampunan dosa untuk dosa zina, nanti tarifnya sekian. Itu menjadi praktek gereja Katolik, itu tidak disetujui sama sekali oleh orang-orang Protestan gitu. Nah, satu peristiwa yang menjadi bukti konkret ya permusuhan antara Katolik dengan Protestan itu peristiwa yang disebut dengan pembantaian hari Santo Bartolomeus yang terjadi di kota Paris, tepatnya Prancis, tanggal 23-24 Agustus tahun 1572, tapi ini awalnya itu masih berlanjut kira-kira 1 minggu atau 2 minggu setelah itu. Nah, jumlah yang meninggal itu minimal 5.000 orang sampai 30.000 orang. Itu orang-orang Kristen Protestan dibunuh oleh orang-orang Katolik. Nah, orang Katolik itu yang membunuh itu diwakili oleh Raja Charles ke-9, ya, Charles ke-9. Nah, kaum Kristen Protestan yang dibunuh itu sebenarnya sebuah kelompok yang disebut Huguenot. Nah, pemicunya apa? Pemicunya itu ada pernikahan antara Margaret itu penganut Katolik, saudara perempuan dari Raja Charles ke-9 itu. Margaret ini menikah dengan Raja Henry ketiga. Ini penganut Protestan dari daerah namanya Navarra. Navarra itu wilayah Spanyol tapi basis masyarakat Protestan. Nah, ini pernikahan ini terjadi tanggal 18 Agustus tahun 1572. Nah, ini ibunya Raja Charles ke-9 yang bernama Catherine de Medici. Ini kan Katolik ya, ini sangat benci kepada penganut Protestan. Akhirnya Raja Charles ke-9 itu diprovokasi untuk memerintahkan pembunuhan
kepada kelompok orang Protestan ya, yang namanya Huguenot tadi, ya termasuk pemimpinnya namanya Coligny. Yang ini akhirnya pembunuhan ini menyebar, orang-orang Katolik pada membunuhi orang-orang Protestan di seluruh kota Paris. Nah, itu terjadi awalnya tanggal 23-24 Agustus tadi 1572, dan itu berlanjut ya. Beberapa minggu setelah itu masih ada pembunuhan-pembunuhan. Nah, peristiwa itu membuat orang-orang Protestan itu akhirnya mempunyai suatu keyakinan bahwa Katolik ini memang agama yang kejam lah, intinya itu agama yang mengerikan sekali. Nah, jadi ini satu peristiwa yang sebagai contoh yang melatar belakangi nantinya di kemudian hari kenapa ke orang-orang Barat itu mengusulkan toleransi gitu loh. Jadi toleransi ini ya ini akarnya ini konflik-konflik berdarah antara orang-orang Katolik dengan orang-orang Kristen Protestan. Nah, ini ada gambar pembantaian hari Santo Bartolomeus. Ya, ini peristiwa ini terjadi tahun 1572. Ini lukisan ini dibuat oleh François Dubois. Nah, kondisi perang tadi antara Katolik dengan Kristen itu akhirnya menimbulkan dua kubu di masyarakat Eropa pada abad ke-17 Masehi. Kan peristiwanya tadi abad 16 ya. 1572 itu Santo Bartolomeus Day ya. Itu kira-kira 100 tahun kemudian itu muncul dua kubu di masyarakat Eropa. Yang pertama, ada satu pihak yang menganggap sangat sulit menyatukan kembali Katolik dengan Protestan, itu sangat sulit, tapi minimal mereka itu punya usul dibuat namanya gereja universal atau gereja umum, yang itu ajaran-ajarannya itu ajaran-ajaran yang disepakati lah, ajaran-ajaran pokok. Tapi kalau ada perbedaan dalam ajaran-ajaran cabang dari Kristiani, yaitu dibiarkanlah gitu. Tapi mereka mengusulkan tetap ada gereja universal yang menghimpun orang Protestan dan Katolik dalam satu gereja. Tapi ini ditolak oleh kelompok kedua. Kelompok kedua ini menolak usulan gereja universal dan menyerukan toleransi. Nah, pendapat pihak kedua ini nampaknya yang lebih kuat ya di Eropa pada akhir abad ke-17, tahun 1600 sekian, itu yang lebih kuat itu ternyata yang mengusulkan toleransi. Jadi toleransi itu kalau kita tinjau sejarahnya, asal-usul kemunculannya itu ya ini, sejarah masyarakat Barat ketika orang-orang Katolik, orang-orang Kristen itu bermusuhan, perang, bunuh-membunuh, lalu udahlah jangan begitulah, kita toleransi saja. Jadi ini sebenarnya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi toleransi itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sejarah umat Islam, tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Jadi kemunculannya itu di masyarakat Eropa sebagai akibat dari konflik-konflik antara agama Katolik dengan agama Protestan. Nah, itulah toleransi yang muncul di negara-negara Barat. Maka dari itu, ketika konsep toleransi ini makin lama semakin terkristalisasi, semakin terrumuskan, tidak bisa dilepaskan toleransi itu dengan pemikiran-pemikiran Barat yang lain, yang nanti ada tiga pokok pemikiran yang mendasari toleransi. Nah, ini ada beberapa buku yang menjelaskan sejarah toleransi, yang ini kemudian sudah saya ringkaskan tadi. Jadi apa yang ada di buku-buku sejarah Barat ini kita ringkaskan dengan sangat ringkas ya. Ini ada buku yang judulnya How the Idea of Religious Toleration Came to the West. Bagaimana ide toleransi agama itu muncul di Barat, itu karangan Perez Zagorin ya. Ada buku lain, Reformation and the Practice of Toleration. Reformasi gereja, yaitu gerakan munculnya Kristen Protestan untuk menentang gereja Katolik, itu kan namanya reformasi ya. Ya, ini apa hubungannya dengan toleransi? Nah, ini dijelaskan oleh Benjamin J. Kaplan ya.
Nah, ini buku-buku tentang sejarah toleransi atau toleration kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi karena toleransi itu tumbuh di masyarakat Barat, maka toleransi itu kemudian ber apa ya, ya, ya tidak bisa dilepaskan lah, sangat terkait dengan ide-ide yang lain. Jadi ada tiga dasar toleransi, ide toleransi liberal yang dirumuskan oleh Profesor Muhammad Ahmad Mufti dalam kitabnya Naqdu At-Tasamuh Al-Liberali, kritik terhadap toleransi liberal. Nah, tiga gagasan itu yang pertama adalah sekularisme atau al-ilmaniyah bahasa Arabnya, atau juga ada yang mengarabkan dengan lebih tepat fasludin anil hayah, yaitu konsep pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa agama harus dipisahkan dari kehidupan, harus dipisahkan dari politik atau pemerintahan? Karena apa? Karena dalam pengalaman sejarah Barat, ketika negara dan agama disatukan, tapi yang dimaksud agama itu agama Katolik ya. Jadi ketika negara dan agama Katolik disatukan, seperti yang terjadi di Perancis pada abad ke-16 tadi, peristiwa pembantaian Hari Santo Bartolomeus tadi, 23 Agustus 1572, itu ternyata ketika negara dan agama itu disatukan, ini agama Katolik ya, bukan agama Islam loh ya. Ternyata negara dan agama ketika disatukan itu menjadi sumber konflik antara agama yang mengerikan. Jadi kalau orang-orang Barat itu mempunyai sikap sekuler, agama dengan kekuasaan harus dipisahkan, itu wajar karena mereka mengalami konflik yang sangat berdarah-darah, yang sangat mengerikan ketika agama dan negara itu disatukan gitu. Nah, yang kedua itu ada konsep relativisme atau anisbiyah, yaitu konsep bahwa kebenaran agama-agama itu bersifat relatif, bukan absolut. Jadi konsep relativisme itu akhirnya melarang adanya klaim kebenaran. Seseorang misalnya mengatakan agama saya satu-satunya yang benar, agama yang lain salah. Itu menurut konsep relativisme itu nggak bisa diterima. Karena masing-masing ya boleh saja menganggap agamanya benar. Tapi ya yang lain juga bisa benar gitu loh. Ya. Nah, konsep relativisme ini nampaknya dianggap sebagai keharusan supaya penganut agama tidak fanatik, tidak mengklaim agamanya saja yang benar secara fanatik, karena ini akan menjadi pemicu konflik antar agama. Nah, yang ketiga itu adalah pluralisme atau bahasa Arabnya at-ta'adudiyah, itu konsep bahwa masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok manusia. Ada suku yang berbeda-beda, penganut agama yang berbeda-beda. Yang ini implikasinya adalah pluralisme ini bahwa setiap kelompok masyarakat itu mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini menyangkut bagaimana interaksi ya antar penganut agama khususnya ya. Nah, jadi ini tiga pemikiran inilah yang mendasari atau menjadi dasar filosofi toleransi. Yang ini toleransinya kalau menurut Profesor Muhammad Ahmad Mufti ini disebut toleransi liberal atau atasamuh al-liberali, untuk membedakan dengan konsep atasamuh al-islami, ya, konsep toleransi yang ada dalam agama Islam. Nah, ini buku-buku tentang sekularisme, relativisme, dan pluralisme. Ya, jadi kalau sekularisme sendiri kita pelajari ada literaturnya, A Short History of Secularism misalnya. Relativisme itu juga ada literaturnya, Relativism and Religion. Tentang pluralisme itu juga ada, apa kaitannya pluralisme dengan secularism and tolerance, itu juga dibahas oleh banyak penulis ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi gini, secara sadar atau tidak sebenarnya konsep toleransi yang dikembangkan di Indonesia, dan tidak hanya di Indonesia ini ya, tapi di seluruh dunia itu sebenarnya
konsep toleransi yang berasal dari Eropa, yang bisa kita sebut toleransi liberal atau toleransi sekuler. Nah, ini tentu tidak universal dalam arti berlaku untuk semua manusia di semua waktu. Ini adalah konsep yang khusus yang muncul dalam konteks masyarakat Eropa yang Kristen. Jadi maksud saya ya jangan dipaksakan kepada umat Islam karena umat Islam itu mempunyai akidahnya yang sendiri, mempunyai nilai-nilai sendiri, hukum-hukum syariat sendiri, sejarah sendiri yang itu berbeda dengan masyarakat Barat. Jadi nggak boleh Amerika itu memaksakan konsep toleransi liberal ini kepada umat Islam. Nggak boleh Amerika memaksakan itu. Ya, termasuk juga tentunya negara-negara di dunia Islam yang menjadi apa namanya, yang mengikuti Amerika. Nah, seperti Indonesia ini mengikuti Amerika dalam konteks pemikiran atau ideologi ya. Jadi otomatis Indonesia ini ya di bawah pengaruh Amerika menerapkan toleransi liberal atau toleransi sekuler tadi. Nah, kira-kira apa perbedaan-perbedaan yang terpenting antara toleransi liberal versus toleransi yang Islami? Itu menurut saya ada 3 parameter yang bisa kita jadikan pembeda antara toleransi liberal dengan toleransi Islami. Parameter pertama itu adalah akidah atau dasar gagasan. Nah, akidah atau dasar gagasan ini artinya adalah bagaimana format hubungan atau relasi antara agama dengan negara. Jadi gimana sih agama dan negara itu relasinya? Nah, kalau dalam toleransi liberal, akidah atau dasar gagasan khususnya mengenai relasi agama dan negara itu dirumuskan dengan kalimat sekularisme. Jadi agama harus dipisahkan dari kehidupan, khususnya dipisahkan dari pemerintahan, dari politik. Kenapa demikian? Why? Karena mereka punya pengalaman ketika agama Katolik disatukan dengan kekuasaan, ya kekuasaan raja, kekuasaan kaisar di negara-negara Eropa seperti tadi di Spanyol, di Inggris dan yang lain-lain. Nah, ketika agama Katolik disatukan dengan politik, ini ternyata menimbulkan konflik-konflik yang sangat mengerikan. Jadi kalau orang Barat itu menjadi sekuler, pikirannya itu tidak menginginkan agama dan negara itu menjadi satu, itu wajar karena pengalaman sejarah mereka memang demikian. Tapi kalau kita bicara toleransi Islami, dilihat dari segi parameter akidah atau gagasan dasarnya, khususnya bagaimana relasi agama dengan negara, ya akidahnya itu adalah akidah Islam. Yang akidah Islam itu tidak mengenal pemisahan agama dari kehidupan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan. Agama Islam itu mengatur ibadah, iya, tapi juga mengatur pemerintahan, mengatur kekuasaan. Jadi ini yang disebut dengan Islam yang kafah ya dalam surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi relasi antara agama dengan negara atau agama dengan kekuasaan itu sangat berbeda dengan Barat. Imam Al-Ghazali sebagai salah satu contoh penggagas hubungan agama dan negara dalam Islam, itu dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad itu mengatakan begini. Jadi ad-dinu was-sultanu tau'amani. Jadi agama, ad-din was-sultan dan kekuasaan itu tau'amani. Itu seperti dua saudara kembar gitu. Ad-dinu usun was-sultanu harisun. Agama itu adalah pondasi kehidupan. Was-sultanu harisun, sedangkan kekuasaan itu adalah penjaga dari agama itu sendiri. Wa mala ussalahu famahdumun. Imam Ghazali mengatakan apa saja yang tidak ada pondasinya, dia akan hancur.
wa ma la harisa lahu fadha'i', dan apa saja yang tidak punya penjaga maka akan hilang. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang itu berarti kan sangat berbeda ya konsep relasi agama negara antara liberal atau barat dengan Islam sangat berbeda. Kemudian parameter yang kedua, perbandingan toleransi liberal dan toleransi Islami itu terkait dengan pandangan terhadap kebenaran agama. Dalam konsep toleransi liberal itu dirumuskan pandangan orang-orang barat terhadap kebenaran agama itu dengan kalimat atau dengan istilah pluralisme. Nah, jadi masyarakat itu plural, tidak boleh ada klaim kebenaran agama dari satu kelompok agama dengan kelompok agama lain, tidak boleh ya, karena eh, ini akan menjadi pemicu konflik. Jadi agama itu tidak boleh ada klaim kebenaran agama, misalnya agama saya saja yang benar, agama lain tidak benar. Nah, itu mutlak, itu pernyataan yang kebenaran agama itu dianggap mutlak. Ini tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, ini berbeda dengan toleransi Islami yang memang mengatakan hanya Islam agama yang benar. Dan ini bukan pendapat pribadi umat Islam loh ya, ini firman Allah. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 19 Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima agama selain Islam itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang khasirin, yang merugi. Dalam surat At-Taubah ayat 29 Allah mengatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi, dan mereka yang kita ini umat Islam diperintahkan memerangi mereka. Wala yadinuna dinal haqqi, mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama yang benar itu Islam. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar jizyah ayyadim wa hum shaghirun, berdasarkan kemampuan. Yadin itu kudrah, wa hum shaghirun, sedang mereka tunduk kepada hukum Islam. Jadi dalam surat At-Taubah 29 itu ada maaf tadi kalimatnya itu ada yang kurang ya, ayatnya tadi, sorry, maaf. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba. Nah, ini yang ketinggalan tadi, hatta yu'tul jizyah. Jadi mereka itu adalah dari golongan orang-orang yang diberi kitab, maksudnya ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Itu disebut oleh Allah dalam ayat ini, wala yadinuna dinal haqqi, mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi gimana dong? Klaim kebenaran itu bagaimana? Kalau kita umat Islam itu ya tidak boleh mengatakan agama Islam itu benar, tapi yang lain-lain juga benar. Yahudi benar, Kristen benar. Enggak boleh mengatakan begitu. Bertentangan dengan firman Allah. Hanya Islam agama yang benar. Itulah firman Allah. Jadi yang mengatakan Islam satu-satunya agama yang benar. Yang lain, agama-agama lain tidak benar. Yahudi tidak benar. Kristen tidak benar. Yang lain-lain tidak benar. Itu bukan perkataan orang Islam, itu firman Allah. Itu yang harus menjadi akidah atau keyakinan kita. Nah, ini berbeda dengan orang-orang barat. Itu kebenaran agama itu relatif, jangan ada klaim kebenaran.
kalaupun ada klaim kebenaran, relatif dalam pengertian begini, relatif itu maksudnya masing-masing apa namanya, masing-masing penganut agama itu ya boleh-boleh saja mengklaim agama saya yang benar. Jadi agama yang benar itu benar, agama saya benar menurut penganutnya masing-masing, bukan menurut agama gitu. Tapi bukan menurut Allah, tapi menurut penganut masing-masing. Nah, kalau kita enggak, Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Itu bukan klaim orang Islam, tapi itu adalah firman Allah. Itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan toleransi liberal dengan toleransi Islami itu adalah bagaimana pengaturan hubungan antar agama itu. Ketika antara penganut agama yang satu dengan agama yang lain berinteraksi itu aturannya apa? Nah, itu kalau dalam toleransi liberal itu terwakili dengan istilah pluralisme dan demokrasi. Artinya aturan-aturan itu tidak diambil dari agama, karena agama itu yang sumber konflik. Kok malah mengambil dari agama? Kan gitu logikanya kan. Berarti mengambilnya dari mana? Dari aspirasi masing-masing kelompok masyarakat gitu. Aspirasi orang Kristen gimana? Aspirasi orang Katolik gimana? Nah, kalau dalam Islam yang namanya pengaturan hubungan antar penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain, aturannya itu ya diberlakukan syariah Islam, bukan mengambil aturan dari yang diusulkan atau yang dibuat dari manusia itu sendiri, tapi menerapkan syariah Islam. Jadi syariah Islam itulah yang menjadi pengatur interaksi atau hubungan antara penganut agama Islam, orang Muslim, dengan agama yang lain. Ya, contohnya misalnya pernikahan antar agama. Ya diterapkan Al-Quran, diterapkan hadis. Bukan bebas menikah antar agama. Contohnya misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 5 ini mengatur pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan itu yang dibolehkan dinikahi laki-laki muslim itu satu, perempuan muslimah. Yang kedua, perempuan dari golongan ahli kitab. Ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dibolehkan juga laki-laki muslim itu menikahi muhsanat, perempuan yang baik-baik dari ahli kitab. Itu perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani. Tapi itu juga dengan syarat tidak boleh pernikahan seperti ini menimbulkan mudorot atau bahaya, misalnya suaminya yang muslim itu keimanannya akhirnya ikut istri menjadi Kristen ya, atau anak-anaknya menjadi Kristen karena mengikuti ibunya ya. Kalau menimbulkan mudarat seperti ini atau ada kekhawatiran menimbulkan mudarat itu menjadi haram ya. Laki-laki muslim menikahi wanita Kristen atau wanita Yahudi. Oke. Yang terakhir ini saya akan memberikan contoh-contoh kasus yang lebih praktis. Bagaimana sih kalau toleransi liberal itu kita versuskan, kita kontrakan dengan toleransi Islami, misalnya pernikahan antar agama. Jadi kalau menurut konsep toleransi liberal, orang beragama apapun boleh menikah dengan agama apapun. Jadi kalau laki-lakinya itu Katolik atau Kristen, ya boleh-boleh saja menikah dengan wanita muslimah menurut mereka, menurut konsep toleransi liberal. Kalau dalam Islam, laki-laki kafir, baik dia Kristen atau Yahudi ataupun yang lain, ya, haram hukumnya menikah dengan wanita beragama Islam. Jadi nggak boleh laki-lakinya Kristen, perempuannya beragama Islam, atau laki-lakinya misalnya Hindu menikah dengan wanita beragama Islam, itu nggak boleh, itu haram ya. Jadi beda kan dengan toleransi liberal yang wah semuanya boleh, nggak ada yang haram, itu siapa bilang haram, nggak ada. Jadi toleransi liberal itu memang seperti binatang, menurut saya itu seperti binatang, pola pola hidupnya itu tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya apa? Laki-laki non-muslim haram menikah dengan wanita muslimah. Ini surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ya, ada ayat yang bunyinya lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna.
Jadi wanita-wanita yang muslimah itu tidak halal bagi laki-laki kafir. Begitu juga laki-laki kafir tidak halal menikah dengan wanita-wanita muslimah. Itu ada dalam Al-Quran, surat Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi haram laki-laki non-muslim menikah dengan wanita muslimah. Ini dalilnya ini, surat Al-Mumtahanah ayat 10. Contoh kasus yang kedua, menyikapi penganut agama lain. Jadi kalau menurut konsep toleransi liberal, orang beragama apapun tidak boleh menjudge penganut agama lain itu akan masuk neraka atau penganut agama lain itu sesat, kafir, itu nggak boleh. Semuanya akan masuk surga asalkan beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang liberal yang menganut konsep toleransi liberal ini, mereka berpandangan ya orang orang Yahudi itu masuk surga, orang Kristen masuk surga. Mereka menyalahgunakan ayat-ayat Quran tertentu, misalnya surat Al-Maidah ayat Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah 69, bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani itu dan Sobiin ya, itu asalkan mereka beriman kepada Allah ya, melakukan amal soleh ya, mereka semuanya akan mendapat pahala dari Allah. Padahal ayat-ayat itu maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Jangan ditafsirkan orang Yahudi dan Nasrani yang tetap dalam Yahudinya, tetap dalam Nasraninya. Jadi kalau menurut konsep toleransi yang Islami, hanya Muslim yang masuk surga. Orang-orang Yahudi dan Nasrani akan masuk neraka. Itu dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 6, lalu hadis riwayat Muslim nomor 153. Dalil bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani akan masuk neraka. Ini adalah firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab itu siapa? Kaum Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Ini Al-Quran yang bilang begini. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Kemudian di dalam satu hadis, ada dalil bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani akan masuk neraka kalau mereka tidak beriman kepada Islam. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomornya 153, Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u biya rajulun min hadhil ummati wala yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min biya illa kana min ahlin nar." Jadi Nabi bersumpah demi zat yang jiwaku di tangannya, jika mendengar tentang aku, seorang laki-laki dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, tapi setelah mendengar itu tidak beriman kepada aku, pasti dia akan masuk neraka, kata Nabi. Jadi yang mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, atau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akan masuk neraka, itu bukan mulutnya orang Islam, tapi itu ayat Quran dan hadis Nabi itu. Jadi nggak bisa orang toleran, orang liberal itu mengatakan wah semua Yahudi masuk surga, orang-orang Nasrani juga masuk surga lah. Itu omongan model apa, omongan macam apa itu, ya. Salam antar agama, ini kasus ketiga. Jadi kalau menurut toleransi yang liberal, salam itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau audiensnya ada yang beragama lain, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha. Jadi harus dilengkapi dengan salam menurut masing-masing agama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bla 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 gitu. Kalau dalam toleransi yang Islami hanya Assalamualaikum saja yang menjadi salam untuk audiens yang bermacam-macam agama. Jadi ajaran Islam itu mengatakan demikian. Jadi kalau seorang pemimpin misalnya presiden, audiensnya orang Islam ada, orang Kristen ada, Hindu ada, Buddha ada, gimana cara salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5899. Hadisnya ini saya tunjukkan. Jadi Rasulullah itu mengucapkan Assalamualaikum, yaitu salam yang itu dalam ajaran Islam, kepada audiens yang beragam agamanya. Ini ada hadisnya, riwayat dari Usama bin Zaid. Dia mengatakan, Annan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marro ala majlisin. Ya, Nabi pernah melintasi suatu majlis, fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikina abadatil authani wal yahudi. Nah, ternyata majelis itu tuh campuran, isinya campuran. Ada orang-orang muslimnya, ada orang musyrik yang menyembah berhala, ada orang-orang Yahudi. Bagaimana Nabi mengucapkan salam? Fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Salam apa? Ya tidak ada lain kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ajaran Islam. Ketika seorang itu Muslim menyampaikan salam kepada audiens yang macam-macam agamanya, tidak ada tambahan-tambahan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus keempat, menyikapi orang murtad atau keluar dari agama Islam. Kalau menurut konsep toleransi liberal, orang murtad atau keluar dari agama Islam menjadi penganut Kristen dan lain-lain itu ya boleh-boleh saja menurut mereka. Karena apa? Merupakan bagian dari kebebasan beragama dan bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Dalam Islam nggak bisa, nggak boleh. Jadi menurut ajaran Islam, murtad itu hukumnya haram. Berdosa berarti kalau orang Islam murtad itu. Dan dalam pidana Islam, hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Jadi kalau sistem pidana Islam itu diterapkan, orang yang murtad itu dihukum mati. Kecuali dia masuk Islam lagi ya, setelah didakwai, dilakukan upaya-upaya persuasif, dia masuk Islam lagi ya sudah dibiarkan. Tapi kalau tidak mau masuk Islam lagi, hukumannya hukuman mati. Itu ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah 217 dan hadis riwayat Imam Bukhari nomornya 3017. Jadi murtad itu haram dan dosa besar, sanksi pidananya hukuman mati. Nah, ini dalilnya yang pertama Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini Al-Quran, surat Al-Baqarah 217. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari nomor 3017, Rasulullah mengatakan, Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, yaitu murtad dari Islam menjadi Kristen, Islam menjadi Katolik, dari Islam menjadi Buddha, menjadi Konghucu, Islam menjadi ateis. Nabi mengatakan, faqtuluhu, bunuhlah dia. Maksudnya bunuh itu bukan dibunuh secara perorangan, tapi dijatuhi hukuman mati oleh peradilan atau sistem pidana Islam. Ya, jadi peradilan yang memutuskan hukuman mati, bukan siapa saja bisa membunuh ya. Itu jangan dipahami secara keliru seperti itu. Ini jatuhkan hukuman mati kepada dia ya lewat sistem peradilan. Kemudian kasus yang kelima, Muslim ikut merayakan hari Natal. Kalau menurut konsep toleransi liberal, ya baguslah gitu. Kalau ada Muslim bisa ikut perayaan hari Natal atau mungkin menjadi panitianya. Saya pernah mendapat cerita dari teman-teman Muslim di Ambon ya. Teman-teman Muslim di Ambon itu pernah cerita ke saya. Setiap perayaan Natal itu di setiap kampung di Ambon itu dibuat panitia Natal. Nah, panitia Natal itu ada orang Kristennya, ada orang Islamnya gitu. Ya itu sebenarnya nggak boleh. Walaupun tujuannya misalnya supaya toleran,
dan menghormati Kristen itu nggak boleh. Itu tidak selalu toleransi itu dengan cara-cara yang dipaksakan seperti itu kepada orang Islam. Menurut konsep toleransi Islami, haram hukumnya seorang Muslim ikut merayakan hari Natal, nggak boleh. Termasuk menjadi panitia peringatan Natal juga nggak boleh. Jangan dipaksakan itu di kota Ambon dan yang lain-lain ya. Dalilnya apa? Ini surat Furqan, Al-Furqan ayat 72. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3017. Dalam surat Al-Furqan ayat 72, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan salah satu sifat muslim yang baik, ibadur rahman, adalah walladzina la yashhaduna zur, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan kebohongan atau azur. Azur itu apa? Menurut Ibnu Abbas, azur itu artinya adalah a'yadul musyrikin, hari-hari raya kaum musyrikin atau hari-hari raya orang-orang kafir. Hari raya Natal, hari raya Imlek, itu nggak boleh seorang ibadur rahman, seorang hamba Allah yang baik, yang taat, itu menghadirinya karena melanggar Quran ya, surat Furqan ayat 72. Kemudian juga kalau seorang muslim ikut merayakan hari Natal berarti dia mengimitasi. Harusnya kan yang namanya toleransi itu ya, toleransi itu sekedar membiarkan, bukan mengimitasi, meniru. Nah ini kok malah meniru. Mereka merayakan Natal, kita ikut-ikutan Natalan muslim. Itu nggak boleh, ini namanya tasyabuh bil kufar. Ya, Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai atau meniru-niru kaum kafir ya, maka dia termasuk ke dalam golongan mereka ya. Nah, kemudian kasus yang keenam, menyikapi konsep negara Islam atau khilafah. Jadi kalau menurut konsep toleransi liberal, negara agama yaitu antara negara dengan agama itu menjadi satu dalam sejarah barat atau berkolaborasi. Dalam sejarah barat, negara agama itu sangat buruk dampaknya bagi masyarakat. Banyak orang mati di Perancis puluhan ribu akibat kekuasaan yang disatukan dengan agama. Tapi agama ini bukan agama Islam loh ya. Agama Katolik. Ya, ini ingat peristiwa tadi Santo Bartolomius tahun 1572 di Perancis. Itu agama yang disatukan dengan negara, itu agamanya agama Katolik loh ya, bukan agama Islam gitu. Nah, kalau menurut konsep toleransi Islami, negara Islam, negara ya kekuasaan bersatu dengan agama Islam itu namanya khilafah. Itu bagian dari ajaran Islam. Ya, ajaran Islam mengenai apa? Mengenai sistem pemerintahan, mengenai kenegaraan, dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu sebagai nabi, tapi nabi itu menjadi pemimpin, memimpin masyarakat, memimpin negara. Nabi Muhammad ini memang beda dengan Nabi Isa yang menjadi tokoh sentral Kristen. Kalau Nabi Isa itu memang nabi tapi tidak punya kekuasaan, tidak menjadi pemimpin. Nabi Isa itu hidup dalam konteks kerajaan Romawi. Jadi yang berkuasa di masa Nabi Isa itu raja Romawi. Jadi Nabi Isa itu nabi menyampaikan wahyu, tapi tidak punya kekuasaan karena yang punya kekuasaan waktu itu ya raja Romawi. Beliau hidup dalam konteks kerajaan Romawi, Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad itu nabi, dia mendapat wahyu dari Allah, dia menjadi Nabi Muhammad berfungsi sebagai nabi, tapi sekaligus pemimpin, kepala negara, khususnya setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu sosok yang sangat berbeda dengan Nabi Isa gitu. Ya. Oke, nah ini kita di dalam Al-Qur'an diperintahkan masuk Islam secara khafah. Itu tidak mungkin kecuali khilafah. Ya, lewat khilafah. Kalau nggak lewat khilafah itu nggak mungkin seperti sistem republik yang ada sekarang atau sistem kerajaan yang ada di Arab Saudi itu mustahil Islam secara kafah atau menyeluruh itu bisa kita terapkan, nggak mungkin. Ya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 208 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu
fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ini harusnya nggak ada kata kedamaian ya, itu mungkin nanti kita coret aja. Sabda Rasulullah di dalam hadis, "Waman mata walaysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati sedangkan tidak ada di lehernya baiat kepada khalifah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Artinya kita ini memang harus punya khalifah, ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan, Kiai. Jadi ini bahasan yang general sebenarnya pemirsa ya, berkenaan dengan toleransi, tapi tadi diberikan pemaparan sejarah ya, perjalanan bahwasannya memang asal usul istilah terminologi toleransi ini memang dari dunia barat, dari Eropa pemirsa. Jadi kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk ini kalau berlaku di agama lain, begitu juga dengan Islam. Sepertinya karena memang ada paham-paham apa itu tadi namanya semua agama sama begitu ya. Nah ini agak konyol juga. Dan kemudian tadi juga sudah diberikan beberapa contoh perbandingan toleransi liberal dan toleransi Islam ya, dalam berbagai macam kasus ya. Mulai dari berkenaan dengan pernikahan ya, hingga persoalan negara atau khilafah, negara agama ya. Baik Mirsa Al-Khilafah, silakan jika Anda memiliki pertanyaan, hal-hal yang ini Anda kritisi, konfirmasi, Anda dapat segera menyampaikannya melalui kolom live chat ya, karena waktu kita sudah terbatas dan ini kesempatan terakhir kita bersua di channel ini. Insya Allah di tahun depan kita akan bersua bertemu di channel bersama dengan Kiai Sidik ya, channelnya Kiai Sidik sendiri gitu ya. Itu saja dikelola oleh tim. Nah, baik pemirsa, kami persilahkan. Nah, ini sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, saya ada pertanyaan ini Kiai ya. Berkenaan dengan toleransi ya. Ini konteksnya katakanlah sebagai pedagang atau penjual di sebuah toko. Nah, katakanlah kalau biasanya perayaan agama tertentu itu kan ada makan-makannya ya Kiai. Nah, ini misalnya makannya kue begitu ya. Nah, ini kalau semisalnya kita itu adalah penjual bahan-bahan makanan ya, bahan kue begitu Kiai. Dan kita tahu ini tanggalnya ini akan mendekati tanggal-tanggal ya ini perayaan umat agama lain. Nah, seperti itu. Dan ternyata yang datang ini kelihatannya memang orang-orang non muslim ini. Dan kemudian ternyata barang yang dibeli diborong lumayan banyak. Tapi ya orang-orang ini tidak secara tersurat menyampaikan bahwasannya ya ini kami beli untuk perayaan Natal misalnya atau Imlek misalnya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita sebagai penjualnya ini, kita bagaimana menyikapi peristiwanya? Ya, jadi kalau seorang Muslim dia menjual bahan-bahan kue, ya mungkin tepung, ya gula dan sebagainya. Kalau yang membeli orang Kristen, kita tahu, dan orang Kristen itu mau membuat kue dari situ, kuenya kue Natal, ya ini berarti tidak boleh hukumnya. Tidak boleh hukumnya. Muslim itu menjual bahan-bahan itu kepada orang Kristen. Ini kalau tahu ya, baik itu tahu secara pasti, mungkin karena itu temennya, kenal ya, atau mungkin tahu tidak secara pasti, tapi mungkin hanya dugaan-dugaan saja, tapi dugaan kuat. Ini tidak diperbolehkan. Loh, kenapa kok tidak diperbolehkan, Ustadz? Karena seorang Muslim itu dilarang membantu orang lain melakukan perbuatan haram. Ini Muslim nih, kalau yang jualan Muslim. Kalau yang jualan sesama Kristen, itu terserah mereka ya. Yang penjualnya Kristen ini, yang penjual Muslim loh ya. Itu ada ayat yang melarang. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, ada ayat yang berbunyi, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini surat Al-Maidah ayat 2. Jadi kita ini umat Islam itu tidak boleh membantu terjadinya suatu dosa. Dosa itu yang paling besar itu adalah dosa kekafiran. Jadi orang-orang kafir itu di mata Allah berdosa mereka itu. Walaupun kita ini baik kepada mereka ya, tapi secara akidah itu sebenarnya Allah itu tidak ridho kepada mereka. Allah itu menganggap mereka berdosa. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar itu ada ayat, surat Az-Zumar ayat 7, itu Allah berfirman begini, li'ib, la yardo li'ibadihil kufro. Jadi la yardo li'ibadihil kufra. Jadi Allah itu tidak ridho terhadap kekufuran para hambanya. Jadi Allah tidak ridho kalau hambanya itu ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, itu layar doh. Allah tidak ridho. Gitu. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 72, hari raya mereka itu, hari raya orang non-muslim, itu disebut dengan kata azur, artinya kebohongan atau kedustaan. Nggak boleh orang Islam ikut merayakan kebohongan. Disebut azur, berarti kan itu dosa. Itu loh. Jadi dalam surat Al-Furqan tadi ada ciri-ciri hamba Allah yang baik, ya. Walladzina la yashhaduna zur, yaitu ciri-ciri seorang muslim yang menjadi hamba Allah yang baik itu adalah tidak mempersaksikan kebohongan atau kedustaan. Azur itu ternyata tafsirnya menurut Ibnu Abbas adalah a'yadul musyrikina, hari-hari raya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Nah itu diberi predikat apa itu hari-hari raya itu? Diberi predikat azur, kebohongan atau kedustaan. Orang yang melakukan kedustaan, kebohongan berdosa kan? Berarti kalau kita sebagai seorang muslim nih menjual bahan-bahan kue kepada orang-orang yang kita tahu dia itu Yahudi atau Nasrani atau agama lain, mau menggunakan bahan kita itu untuk membuat kue, ya berarti kita ini membantu orang lain tadi berbuat dosa. Itu dilarang di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi, wala ta'awanu alal ismi wal udwan gitu. Jadi kalau mau membeli ya silakan. Kalau mereka membeli di toko miliknya orang Kristen ya silahkan, kita nggak melarang. Tapi ini persoalannya ini penjualnya Muslim loh ya. Nah ini Islam tuh mengaturnya tuh nggak boleh orang Muslim punya toko, dia jualan bahan-bahan kue, ternyata yang membeli itu orang Kristen mau membuat kue dari bahan-bahan itu yang dijual oleh apa namanya seorang Muslim. Nah, itu nggak boleh karena ada larangan ya dalam Islam untuk membantu seorang Muslim itu tidak boleh membantu orang lain berbuat dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Tapi jangan disalahpahami bahwa kita ini melarang loh ya, orang Islam melarang orang Kristen Natalan membuat kue. Kita tidak mengatakan begitu. Kalau mereka mau bikin kue, silahkan. Tapi belinya jangan di orang Islam gitu loh bahannya. Mereka belinya itu ya di sesama Kristen gitu loh. Bukan beli bahan-bahan kuenya itu dari orang Islam. Jadi jangan disalahpahami loh ini kok mengharamkan mereka merayakan Natal. Oh tidak, mereka orang Kristen mau merayakan Natal silahkan. Tapi kalau mau membeli bahan kue, belilah di orang Kristen, bukan di orang Islam. Itu maksudnya itu. Demikian. Baik, ya, ya, ini karena menarik ya, berkenaan dengan apa, jual beli bahan untuk keperluan perayaan agama lain. Nah, ini sebenarnya yang terpenting itu persoalan kita menyikapinya secara praktisnya, Kiai. Apakah memang ketika kita misalnya sebagai penjualnya melihat tuh orang ini secara penampilan fisiknya sepertinya orang non muslim ini sehingga nanti kalau misalnya dia mau beli ya sudah kita
kita nggak melayani begitu, atau mungkin misalnya di depan tokonya sudah ditulisi langsung ke tidak Ya, melayani. Nah, ini seperti apa penyikapannya? jadi menurut saya yang paling aman itu selama masa-masa liburan Natal dan Tahun Baru itu tidak usah membuka toko. Itu yang paling baik gitu. Ya, jadi nggak usah Hmm, jualan saja. Itu yang paling baik karena ketika jualan itu yang beli tidak bisa kita kontrol. Ini orang Islam atau orang Kristen gitu. Itu yang paling baiknya. Waduh lah, gimana Ustadz? Masa kita nggak boleh jualan padahal itu kan liburan. Nah, kalau yang membeli orang Islam silakan gitu. Jadi supaya bisa teridentifikasi atau supaya ada kejelasan ya bagusnya memang ada disclaimer di tokonya itu bahwa tidak menjual bahan-bahan untuk Natalan gitu saja itu diberi tulisan gitu ya. iya, Nah, soalnya kalau nggak ditulis gitu nanti yang masuk ke toko, anu beli tepung ini, beli gula, beli pewarna, ternyata mau dipakai Natalan gimana coba? Kan berarti kita ini membantu toh, ya toh, membantu itu. Nah jadi ada dua ya solusinya ya sudah nggak usah jualan. Tapi kalau mau jualan harus betul-betul bisa selektif lah intinya gitulah ya. Makasih. baik, insya Allah cukup Mirsa topik ini. Ya, Kiai, ini eh, masih berkenaan dengan pertanyaan tadi ya, serupa ya. Berkenaan dengan misalnya kita sebagai manajer atau pimpinan suatu divisi begitu ya dalam perusahaan. Nah, ini kemudian ada karyawan kita yang ingin mengajukan, nah ini pertanyaan dari pemirsa ini, mengajukan anggaran untuk perayaan agama lain. Nah, ini apakah termasuk bagian dari mensupport ya, perayaan agama lain atau bagaimana? Ya, ya mensupport tuh ya jelas itu. Jadi kalau kita Ya, sebagai pimpinan, manajer atau apa, kalau ada karyawan itu yang nggak ada anggaran untuk dari perusahaan nggak ada anggaran untuk perayaan agama lain kecuali agama Islam. Jadi menurut saya perusahaan itu sejak awal memang harus mendisklaimer bahwa perusahaan kita ini dijalankan berdasarkan syariah itu. Jadi aneh kalau ada karyawan kok mengajukan anggaran perayaan Natal. Berarti ini sejak awal juga perusahaannya perusahaan yang nggak jelas ya. Artinya tidak menegaskan keislamannya atau pemberlakuan syariah untuk toko itu. Harusnya ya toko atau iya, perusahaan atau apapun ya itu harus jelas. Toko ini atau hotel ini atau mall ini karena miliknya Muslim, kita tidak menyelenggarakan acara Natalan itu tidak seperti iya, sekarang. Kalau seperti sekarang ini ya mall atau hotel atau apa ini aksesorisnya aksesoris Natal semua. Nanti kalau pas hari Idul Fitri hotel atau mall itu aksesorisnya aksesoris Idul Fitri, Idul Fitri semua. Ini iya, menurut saya pemiliknya ini orang sekuler gitu, pemilik hotel atau apa mall. Kalau pemiliknya orang Muslim ya sudah hanya siar-siar agama Islam saja yang dia tampakkan, yang lain tidak biasa saja gitu loh. Sekarang ini kalau Natalan gini walaupun kafenya atau hotelnya itu milik Muslim itu mereka itu ikut-ikutan loh itu. Masang pohon cemara lah, masang inilah itulah gitu. Nah, itu berarti cara bisnis yang masih ini bagi Muslim ya, ini cara bisnis seorang Muslim yang belum syariah ya. Harusnya ya nggak boleh dia sebagai owner kok. Ya berarti pengaturan dalam kegiatan bisnis di tempatnya, dia punya restoran macam-macam ya sesuai dengan identitas dia sebagai Muslim. Jangan sampai menjadi seperti yang tadi. Oke, saya kira itu ya. Makasih. iya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan. Oke, nah ini jadi memang kita sebagai pemilik usaha atau ya pimpinan ya sudah harus jelas mendefinisikan bisnis kita atau ya praktek. Dalam hal prakteknya memang sudah jelas kita prinsipnya prinsip-prinsip Islami, prinsip syariah
Tentu saja dalam konteks ini tidak ikut merayakan atau berkontribusi dalam perayaan agama lain. Baik, alhamdulillah ini insya Allah ada satu pertanyaan Kiai. Ini pertanyaan penutup ya pemirsa. Masya Ya. Allah ya, pertanyaan terakhir di channel Al Khilafah. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana nanti ketika khilafah itu sudah tegak, kemudian tentu saja dalam khilafah itu kan ada orang-orang kafir zimmi ya Kiai, yang mana bisa jadi tempat-tempat ibadah mereka itu sudah ada semenjak sebelum adanya khilafah. Nah ini eh, berkenaan dengan tempat ibadah ini nanti bagaimana penyikapannya, termasuk ini yang ditanyakan oleh pemirsa adalah bagaimana nanti kalau misalnya orang-orang non-muslim ini ingin mendirikan tempat ibadah baru, atau bahkan misal contoh lain tempat ibadahnya sudah rusak nih. Nah, ini bagaimana? Apakah sepengetahuan saya apakah sepertinya ada pendapat yang bahwa ya tempat ibadah itu sudah dibiarkan saja, tidak perlu dirawat, tidak ada perhatian dari khilafah tentang tempat ibadah tersebut. Nah, ini bagaimana, Ki? Ya, itu saya kira mungkin nanti bisa kita kaji ya dalam pertemuan lain ya. Sebenarnya ada pembahasannya, tapi mungkin karena waktu nanti kita bahas di kesempatan lain. Ada kitab yang judulnya Ahkamu Ahli Zimmah, hukum-hukum untuk warga non-Islam dalam negara Islam. Oke, mungkin itu kita tunda aja, barangkali nanti di Baik, kesempatan berikutnya bagaimana sih non-Muslim itu hidup dalam negara khilafah, apakah dipaksa masuk Islam atau apa gitu kan, itu orang-orang itu kadang menakut-nakuti, dan yang iya, menakut-nakuti itu tokoh-tokoh nasional loh. Nanti kalau negara Islam berdiri, orang-orang Kristen itu dibunuhin semua. Kok sampai segitunya? Ya enggak lah itu. Itu pikiran dia iya. sendiri yang ngaco itu. Itu tokoh nasional itu yang ngomong kayak Nah, gitu. Oke, nanti kita bahas ya. Ini agak panjang ceritanya. Ya, baik. maaf belum bisa dijawab sekarang. Oke, saya kira itu aja. Baik, alhamdulillah. Nah, ini munculkan ide topik atau tema kajian kita selanjutnya ini insya Allah ya. Kami Ya. menantikan kapan ini tanggal launchingnya. Karena memang ini sangat penting sekali dan saya sangat memahami juga eh, bagaimana nanti kehidupan kafir zimmi di khilafah ya. Karena memang ya bisa jadi ya, sumber informasi itu sudah banyak ya, tapi mungkin masih kesulitan ya masyarakat untuk mengakses informasi topik-topik yang bisa dikaji tersebut. Mungkin masih di kitab-kitab ya, masih agak susah untuk dicerna atau diakses. Nah, ini semoga di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang itu ya, baik di pekan depan atau pekan depannya lagi. Baik pemirsa Al-Khilafah channel dimanapun Anda berada malam kali ini senang sekali kita alhamdulillah akhirnya sudah menginjak pukul 21:30 waktu Indonesia Barat dan ini insya Allah perjumpaan terakhir kita di Al-Khilafah bersama dengan Kiai Sidik. Tentu saja kajian ini insya Allah akan tetap rutin pemirsa di Jumat malam ya. Untuk sejauh ini sih tetap Jumat malam pemirsa tapi di channel khusus Kiai Haji Sidik Al-Jawi. Nah, ini dicantumkan namanya oleh uh, kru kami. Nah, sebagaimana yang tertera di sini itu adalah username-nya Sidik Al-Jawi langsung ya. Kemudian foto profilnya adalah logonya beliau USAJ. Nah, silahkan nanti bisa diakses melalui YouTube search atau nanti akan ada informasi melalui kanal-kanal ofisialnya Kiai Sidik langsung pemirsa Anda dapat mengaksesnya melalui sana. Baik, ini untuk menyimpulkan Kiai kajian kita pada kesempatan malam kali ini yang sangat menarik. Tafadhol singkat saja. Baik, terima kasih. Jadi malam hari ini kita membahas tentang toleransi Islami yang kita komparasikan, studi komparatif dengan toleransi liberal atau toleransi sekuler. Jadi kita harus paham bahwa konsep toleransi yang dikembangkan di Indonesia ini, dan tidak hanya di Indonesia tapi mungkin di seluruh dunia ya, itu adalah konsep toleransi liberal atau konsep toleransi sekuler yang itu bertentangan dengan konsep toleransi yang Islami.
ya. Jadi kita harus bisa waspada, jangan ikut-ikutan dengan standar-standar atau konsep-konsep toleransi yang sekarang ada. Karena ternyata konsep toleransi yang ada sekarang itu adalah konsep liberal atau konsep sekuler. Ya, oke, saya kira itu. Terima kasih. Baik, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran pada Kiai Sidik Al-Jawi, syukron ya, atas kajiannya pada kesempatan malam kali ini. Ya, mengucapkan terima kasih banyak pula kepada pemirsa Al-Khilafah yang setia di setiap Jumat malam dan juga di hari-hari lainnya. Insya Allah mulai pekan depan ya, mulai tahun depan kita akan berjumpa di channel-channel masing-masing kiai kita, narasumber kita, ustadz kita. Mari kita sama-sama menyemarakkan, meramaikan di channel-channel tersebut. Tentu saja channel ini masih akan tetap ada ya pemirsa ya, dengan materi-materi, konten-konten yang tidak kalah menariknya, yang terus mengupas berkenaan dengan khilafah itu sendiri. Ya, kita kalau membahas tentang khilafah itu tidak ada habisnya pemirsa. Nah, semoga dengan hadirnya channel ini dan juga channel kiai-kiai materi lainnya, insya Allah kita semoga bisa semakin menyemarakkan dakwah untuk mendekatkan kita pada kembalinya kehidupan Islam dan penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Baik, ya, bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk subscribe juga ke channelnya ya, Kiai Haji Sidik Al-Jawi, username-nya Sidik Al-Jawi, ya, seperti biasa ya, logo channelnya USAJ. Dapat subscribe dan juga ustadz-ustadz lainnya, kiai-kiai lainnya, ada Kiai Yasin, ada Kiai Rahmat S. Labib, dan juga kiai-kiai lainnya. Silahkan subscribe dan jadwalnya insya Allah sejauh ini sih masih tetap seperti biasa sebagaimana rutinnya. Baik, jangan lupa subscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video terbaru dari Al-Khilafah Channel dan juga channel-channel para guru-guru kita. Nah, baik, dan juga jangan lupa untuk disebarkan ya video agar semakin semarak ya thaqafah Islam di tengah-tengah masyarakat dan Islam menjadi topik utama pembicaraan masyarakat. Baik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya di akhir tahun Masehi ini, kita akan berjumpa lagi di tahun depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Ali Mudin Rashid pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.